kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi. Satu. Oke, sebelumnya ngapunten saya mengganggu waktu jenengan. Ada beberapa yang ingin saya gali, saya pelajari dari jenengan tentang pengalaman panjenengan selama menjadi kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan. Seperti yang kita tahu, kadang-kadang kan banyak sekali kejadian atau peristiwa yang memerlukan sikap atau keputusan yang harus jenengan ambil. Nah, pertama yang ingin saya ketahui dari masalah atau peristiwa yang macam-macam itu tadi ya Pak, bagaimana jenengan mengidentifikasi apakah itu masuk pada dilema etika ataukah pada bujukan moral. Itu Pak yang pertama yang ingin saya ketahui. Ya, turun ngapunten Bu Nurul, saya sendiri juga sebagai kepala sekolah juga baru 7 tahun. Juga kami juga penempatannya selalu tidak di daerah-daerah yang kota, sehingga kami berada di pinggiran. Memang sebagai pimpinan, kepala sekolah itu adalah seorang pemimpin yang mana mau tidak mau suatu saat pasti dihadapkan suatu permasalahan yang mana kepala sekolah harus mengambil keputusan. Apapun, dilema apapun, apa istilahnya yang tadi bujukan moral atau apa ya katanya? Dilema etika ya. Itu memang kita harus segera melangkah. Identifikasinya yaitu yang pertama, yaitu kita identifikasi atau kita pelajari dulu permasalahannya, pokok atau akar permasalahannya. Setelah tahu akar atau pokok permasalahannya, baru kita bisa membuat rencana atau pemikiran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Memang kadang seorang pemimpin itu ya dilema tadi. Katakanlah kalau kita tidak mengambil langkah keputusan, itu juga kita itu pasti salah. Mengambil kadang juga kita mungkin juga tidak mengenakan. Makanya identifikasi dulu, yaitu hal itu terkait dengan pribadi, kedinasan, ataupun secara kedinasan lah ya. Secara moral juga ya. Soalnya kadang kita harus memutuskan sesuatu karena pimpinan harus mengambil langkah keputusan. Itu kadang bertentangan dengan hati nurani Bu Nurul. Nah itu mau tidak mau kita harus mengambil yang satu yang menguntungkan secara, kita berpikir dulu. Itu lembaga itu dipisahkan. Kalau saya itu orientasinya ke anak dulu, siswa. Apapun yang kita lakukan, siswa adalah sebagai pokok ya. Itu kemudian baru guru dan lain sebagainya. Seperti itu untuk sementara dulu. Jadi intinya berorientasi pada siswa dulu gitu. Iya. Nomor satu. Prioritas utama siswa dulu. Oke Pak. Terus misalnya kalau ada dua kepentingan yang sama-sama benar sebenarnya, tapi panjenengan harus memutuskan salah satu, kan tidak mungkin diakomodasi kedua-duanya, misalkan seperti itu. Itu gimana dengan menjalankan dalam pengambilan keputusannya? Iya. Kalau kita dihadapkan dilema dua tadi, sama-sama benar. Iya. Kita pelajari atau kita pertimbangkan sisi ya, karena tadi sama-sama benar. Itu sisi, karena sama-sama benar berarti kita pelajari di mana itu yang paling menguntungkan. Pasti walaupun keduanya benar, tapi benar itu belum tentu bermanfaat ya.
di lembaga itu, bermanfaat bagi siswa, bermanfaat bagi guru, bermanfaat bagi lembaga secara keseluruhan. Jadi sama-sama benarnya, tapi sisi kemanfaatannya yang harus kita pertimbangkan sebagai utama. Karena apa? Sama-sama benarnya, benar di daerah lain, misalkan benar di kota Lamongan, belum tentu benar di Sukorambi. Ya, seperti contoh, anak malam tinggal di sekolah, kalau di kota itu salah, biasa, salah. Ya. Karena apa? Di sana tidak apa ya? Tidak seperti kondisi di kita, seperti anak kita yang dari daerah tengah hutan itu. Kalau malam misalkan pulang nggak bisa, kendaraan nggak bisa lewat tengah hutan, nah, itu kan juga harus di sekolah kita berikan prioritas. Itu memang apa? Sama-sama benarnya kan. Yang SMP 1 menolak anak bermalam di sana, itu benar, tapi kita terapkan di sini, yaitu anak bermalam di sekolah kita juga benarkan. Tapi kalau diterapkan di Lamongan, belum tentu benar. Jadi benar di Sukorambi belum tentu benar di tempat lain. Itu seperti itu, Bu Nur. Berarti intinya jenengan melakukan ujian di pertimbangan gitu untuk sebelum mengambil keputusan. Kemudian tantangan apa saja Pak yang sering jenengan hadapi ya saat pengambilan keputusan itu? Ya, kadang-kadang tantangannya itu adalah ada suatu saat itu pernah bertentangan dengan hati nurani kita. Seperti kita misalkan ngambil contoh anak kita itu ada yang tidak masuk misalkan lama. Karena apa? Tidak masuknya anak kita ternyata dia itu satu sebagai tulang punggung. Walaupun anak SMP sudah bekerja membantu orang tua karena sudah tidak punya orang tua, sehingga dia apa ya, sekolahnya tidak bisa full atau konsentrasi full 100% karena dia juga punya beban untuk membantu orang tuanya. Nah, itu sebenarnya bertentangan dengan hati nurani saya, Bu. Karena apa? Sekolah harusnya sesuai dengan tata tertib, misalkan harus datang tepat waktu, pulang tepat waktu, kemudian juga jumlah kehadiran. Tetapi karena anak ini mungkin karena tidak terlambatnya karena pagi, mungkin kalau di desa itu mungkin membersihkan kandang dan lain sebagainya, terlambatnya itu lebih baik itu terlambat tetapi membantu orang tua daripada nanti ada anak yang datang ke sekolah tidak terlambat tapi mengabaikan pekerjaan yang ada di rumah. Itu saya lebih condong itu, tapi sebenarnya bertentangan dengan hati nurani saya. Di satu sisi tidak sesuai aturan. Ya, saya tidak bisa menegakkan tatib siswa, tapi di satu sisi itu pembelajaran hidup, malah dia untuk bertahan untuk hidup. Terus gini Pak, adakah seseorang atau faktor yang bisa mempermudah jenengan dalam pengambilan keputusan? Ya, faktornya yaitu untuk mengambil keputusan yang sifatnya kadang itu kompleks, kadang itu sangat urgent, itu kami selalu melibatkan struktur di sekolah dulu, yaitu ada suatu saat kepala sekolah, wakasek ya, wakil kepala sekolah, ataupun guru-guru yang senior itu sering saya ajak ke sini itu dalam rangka membantu saya untuk memecahkan suatu permasalahan. Karena apa? Karena saya beranggapan bahwa saya di sini mungkin hanya beberapa tahun, sehingga modal saya untuk memecahkan soal yang kompleks itu lebih memahami secara alami oleh teman-teman yang sudah bekerja di SMP Sukorambi ini, katakanlah 10 bahkan ada yang 30 tahun, sedangkan saya baru mengenal ini. Jadi bekalnya teman-teman dalam memberikan pertimbangan saya itu cukup lengkap karena pengalamannya sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi tetap melibatkan Bapak Ibu guru yang senior katakanlah yang sudah pengalaman struktur sekolah. Kemudian satu lagi nih Pak, terakhir. Biasanya jenengan dalam mengambil keputusan itu apakah dijadwal, dalam artian ada masalah dikumpulkan terlebih dahulu kemudian baru diselesaikan saat jadwalnya, ataukah insidental, jadi ada masalah ya langsung diselesaikan saat itu juga?
Kalau pemecahan masalah kami benar ada dua cara saya metode, yaitu yang sama. Satu, ada yang sangat urgent, berarti saat itu juga kami harus segera mengambil keputusan atau segera mengambil keputusan itu tadi. Tapi ada hal-hal yang mungkin perlu kita inventaris dulu, kita catat dulu. Misalkan dari permasalahan, ada kelas yang kosong, ada guru yang misalkan kurang A, kurang B, dan C, itu kami inventaris sehingga pada saat pembinaan secara umum nanti kita sampaikan. Kalaupun itu misalkan juga kami sudah lakukan, tapi mungkin juga ada yang ada 2-3 teman yang permasalahannya yang dihadapi itu hampir sama, sehingga itu kita jadikan satu. Jadi itu untuk lebih efektifnya, karena apa? Kami tidak bisa setiap saat, karena kami kepala sekolah itu kan tidak selamanya berada di kantor. Karena apa? Kepala sekolah itu ada sekian persen, kalau tidak salah itu sekitar 60% itu ada di tugas di luar. Itu yang terkait juga dengan kedinasan, sehingga kalau itu sifatnya urgent kita selesaikan saat itu. Tapi kalau misalkan perlu masih ada waktu untuk katakanlah tidak terlalu urgent, ya kita inventaris dulu, suatu saat kita selesaikan. Oke, terima kasih ya Pak, berarti dua-duanya dipakai. Iya. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Paling tidak dari diskusi ini itu bisa buat pelajaran buat saya. Terima kasih. Sama-sama, menurut kita